Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Dwi Hartono dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Bahasa dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak di Usia Dini. Pada dasarnya, orang tua memiliki sebuah pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan anaknya, di mana orang tua mempunyai cara dalam membimbing anak tersebut. Sebab seorang anak akan belajar dari situasi di mana anak itu tumbuh dan dibesarkan di lingkungan tersebut, yaitu lingkungan keluarga. Dalam sebuah tahap pertumbuhan bahasa anak, seorang anak akan mengalami sebuah perkembangan yang dimulai dari usia 12 bulan hingga 5 tahun ke atas, di mana sebuah interaksi dan komunikasi antara anak dan orang tua yang diawali dengan suara ataupun ekspresi wajah yang direspon oleh anak tersebut. Seiring dengan pertumbuhannya, maka bahasa yang akan diajarkan oleh orang tua akan semakin meningkat. Begitupun dengan respon anak tersebut. Tetapi masih banyak atau kita jumpai orang tua yang kurang memahami bagaimana baiknya dalam mengajarkan sebuah bahasa dan pola asuh terhadap anak tersebut. Karena bisa dilihat di lingkungan masyarakat, banyak anak yang memiliki sebuah perilaku kurang baik, baik dari segi bahasa, perilaku, dan tingkahnya. Bisa dikatakan bahwa dengan kita melihat tingkah tersebut, orang tua belum sepenuhnya memahami bagaimana cara yang terbaik buat anak tersebut sehingga menjadikan sebuah perkembangan anak tersebut lebih baik lagi. Maka dari itu, gaya pola asuh di sini sangatlah penting. Orang tua juga harus bisa mengenali tahap dari perkembangan anak tersebut. Selain dari sebuah angka, perkembangan anak juga bisa dilihat dari tingkah laku dan juga cara berpikirnya. Semakin anak tersebut bisa berpikir dan berperilaku dengan jelas, dengan gerakan ataupun sebagian, maka pertumbuhan tersebut harus bisa dipahami dengan orang tua. Dengan pemahaman tersebut, banyak orang tua yang bisa dikatakan belum atau sudah memperhatikan perkembangan anak dari usia dini hingga usia 5 tahun ke atas. Menurut penelitian terdahulu, bahwa perkembangan bahasa anak bisa berkaitan dengan sebuah kebudayaan ataupun masyarakat tempat anak dibesarkan dengan sebuah zona perkembangan proksimal, yaitu merupakan zona di mana seorang anak dibesarkan ataupun mendapat sebuah bimbingan dari orang dewasa, yaitu orang tua ataupun keluarganya. Adapun penelitian terdahulu mengatakan bahwa keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan memiliki anggota dari ayah, ibu, anak, dan juga kakak. Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan bahwa pengaruh bahasa dan juga pola asuh orang tua adalah bagaimana cara berkomunikasi dan memperhatikan aspek-aspek dari pertumbuhan ekspresi sebagai simbol berkomunikasi pada usia di mana setiap bahasa akan mengalami sebuah perubahan. Diadakannya tujuan penelitian ini untuk melihat apakah orang tua mengetahui seberapa pentingnya bahasa yang diajarkan dan juga bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Dan juga untuk mengetahui seberapa pentingnya sebuah individu anak terhadap apa yang telah orang tua lakukan. Bisa juga untuk
mengetahui apakah orang tua tersebut bisa menerapkan atau tidak. Dengan adanya sebuah penelitian ini, upaya agar orang tua bisa lebih dekat lagi dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi terhadap seorang anak, sehingga perkembangan anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Pengaruh bahasa dan pola asuh orang tua juga sangatlah penting, di mana berkembangnya sebuah masa depan seorang anak bisa lebih baik lagi, karena masih banyak orang tua di sana yang belum memperhatikan anaknya dalam segi perhatian maupun apa yang perlu diajarkan. Bahasa mencakup sarana komunikasi dan bisa menyimbolkan pikiran dengan perasaan. Selanjutnya, bahasa juga suatu bentuk komunikasi, baik itu lisan, isyarat, dan juga simbol-simbol. Pola asuh orang tua juga memiliki makna ataupun terdiri dari dua kata, yaitu pola yang berarti cara kerja ataupun sistem, dan asuh yang berarti mengasuh. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga atau tugas rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh orang tua yang telah bisa dianggap berkembang baik oleh orang tua tersebut, padahal belum bisa diterapkan dengan baik, sehingga seorang anak belum bisa menjadikan sebuah individu yang baik. Sebelum melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Peneliti menggunakan metode ini yaitu agar mendapat sebuah gambaran yang mendalam dan menyeluruh dengan berhubungan apa yang akan diteliti, yaitu bagaimana cara bahasa yang diterapkan dan pola asuh seorang anak. Metode ini juga bertujuan mempelajari dan juga menyelidiki suatu kejadian atau fenomena seseorang yang terjadi dan juga telah terjadi. Penelitian ini bisa menggunakan sebuah rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan terhadap orang yang diamati sebagaimana adanya. Instrumen yang digunakan di sini adalah kuesioner, yang merupakan teknik pengumpulan data di mana menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang ada, baik tertulis maupun singkat. Sebelum melakukan penelitian, ada pun prosedur yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan, yaitu peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan dan juga kuesioner yang akan diberikan seputar topik yang akan diajukan. Kemudian peneliti menentukan di mana tempat dan juga siapa yang akan ditelitinya atau subjeknya. Setelah mendapatkan tempat dan juga subjek yang akan diteliti, peneliti akan memberikan sebuah kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya, dan peneliti juga akan meminta izin untuk ketersediaan dalam mengisinya. Kuesioner ini terbagi dalam dua, yaitu bagian 1 atau bagian 2, yang dimana bagian 1 terdapat sebuah edukasi supaya orang tua bisa lebih mengerti dan memahami lagi apa yang seharusnya dilakukan dan juga tidak dilakukan. Dengan menggunakan kuesioner ini, diharapkan data-data yang diambil dan data-data yang telah dilakukan bisa memahami dan juga hasilnya bisa menjadikan sebuah maksimal. Partisipan yang digunakan atau subjek yang diteliti yaitu adalah 3 orang yang berasal dari Kabupaten Majalengka. Subjek ini tentunya berasal dari Kecamatan Sindangkasih terhadap AP sebagai subjek 1, subjek 2 terhadap DN yang berasal dari Kecamatan Cigasong, dan juga subjek 3 terhadap AR berasal dari Kecamatan Tajur. Pemilihan ini berdasarkan hubungan dengan
latar belakang keluarga ataupun kerabat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 3 subjek yang telah diteliti ada sebagai berikut. Pada subjek pertama memberikan sebuah data, di mana orang tua memahami apa itu bahasa anak dan juga bagaimana cara menerapkan. Selanjutnya, ada data yang menunjukkan di mana antara memilih pekerjaan ataupun anak. Dan pada subjek pertama menunjukkan bahwa memilih anak. Karena dengan memprioritaskan sebuah pekerjaan ditakutkan akan mempengaruhi sebuah mental seorang anak yang dimana anak tersebut merasa dirinya tidak dianggap. Selanjutnya pada subjek 2 ini yang data dihasilkan berbeda. Tetapi data yang dihasilkan pada pertama mengacu pada bagaimana pemahaman seorang orang tua memahami bagaimana penerapan bahasa, sama halnya orang tua tersebut memahami. Tetapi ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan memilih pekerjaan ataupun anak, pada subjek kedua ini memilih pekerjaan. Karena pada inti yang diambil, ada seorang ibu yang bisa merawat anak tersebut sebagai pengganti seorang bapak. Sehingga bapak tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga istrinya atau ibunya. Pada subjek ketiga memberikan sebuah data di mana orang tua juga memahami bagaimana cara menerapkan dan juga perkembangan anak di usia dini. Subjek 3 ini pun halnya sama, memilih seorang anak ketika dihadapkan dengan pertanyaan pekerjaan ataupun anak dengan alasan bahwa mengutamakan sebuah pekerjaan akan mempunyai sebuah pikiran bahwa orang tua tidak akan menyayangi anaknya. Dan juga dari ketiga subjek ini, ketika setelah diberikan sebuah edukasi sedikit, akan menjadi lebih paham lagi bagaimana memahami anak tersebut. Dari hasil data yang telah diambil, menunjukkan bahwa orang tua telah memahami apa itu pentingnya bahasa dan juga pola asuh orang tua. Hasil data juga menunjukkan bahwa orang tua memiliki rasa peduli terhadap anaknya karena orang tua menginginkan menjadi individual yang terbaik di masa depan kelak. Sebuah individu yang baik adalah harapan orang tua kepada anaknya. Namun di balik proses perkembangannya tersebut terdapat sebuah orang tua yang berjuang untuk menjadikan anak tersebut lebih baik lagi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini memiliki sebuah tujuan dan harapan kepada orang tua di mana adanya sebuah bahasa dan pola asuh sangatlah penting bagi anak-anak yang sedang bertumbuh agar menjadi lebih baik lagi. Karena sejatinya seorang anak di waktu berkembang sangatlah membutuhkan sebuah bimbingan dan juga perhatian dari orang tua di mana orang tua itu makin aktif dan semangat dalam membimbingnya terutama pada bahasa yang diajarkan dan juga pola asuh, sehingga akan menambah keeratan dan juga komunikasi yang telah diajarkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah ataupun berbelit-belit. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan menjadi berkah dan juga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.